Baik, selamat pagi buat kita semua. Ini kita mau mempelajari mengenai Alkitab dalam konteks Tritunggal. Secara nyata atau secara tulisan di Alkitab tidak ada ditulis Tritunggal. Mau dicari pun dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kata Tritunggal tidak ada. Ya. Tapi jangan dulu kita langsung ngambil kesimpulan kalau Tritunggal itu tidak ada. Kita lihat dulu dari Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Judul perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 2. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini kan kalau dibilang Trinitas itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi konsep Trinitas itu ada. Ayat pertama ini Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, roh Allah melayang-layang. 2, ya. Yang ketiga, berfirman Allah, ada firman Allah. Tapi ini dalam kesatuan, ya, tidak terpisah-pisah. Jangan kita berpikir karena dibilang Allah, roh Allah, berfirman, itu terpisah. Tidak. Dalam kesatuan yang absolut atau yang tidak bisa terpisahkan, ya, itu tidak bisa terpisahkan kesatuan itu. Tapi konsep Trinitas itu ada, supaya kita jangan nanti berpikir-pikir, Trinitas itu tidak ada. Siapa bilang? Kata Trinitas di Alkitab tidak ada, tapi konsepnya ada. Kalau Anda membaca ini, kitab Kejadian itu awalnya kitab Alkitab itu awalnya saja itu sudah ada Trinitas di sana. Allah, roh Allah, dan berfirman. Ya. Terus kita mau lihat tadi kan Trinitas, ya, Trinitas. Kok bisa ada Yesus, kan begitu. Nah, kita kan lihat. Saya ulangi lagi baca ini ayat Kejadian pertama ayat pertama. Demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bagaimana Allah menciptakan? Dengan berfirman, artinya berkata-kata, mengucapkan kata-kata. Ya, itu Allah menciptakan. Jadi Allah menciptakan dengan apa? Dengan kata-kata. Begitu. Ya, dengan kata-kata. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir Allah itu yang menciptakan. Ya pasti memang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi bagaimana dia menciptakannya? Sama macam kita. Seperti saya katakan. Saya membuat sepeda, kan begitu. Bagaimana saya membuatnya? Ya, saya megang palu, saya megang terapolas, saya las mana yang apa-apa yang perlu dilas dengan
berbuat, itulah membuat sepeda. Jadi Allah ini lain. Dia membuat sesuatu hanya dengan berkata-kata saja. Jadi, nah, kira-kira begitu umpamanya saja, ya. Umpamanya, biar kita jangan terlalu apa dibilangnya, terlalu dangkal pemahaman kita. Trinitas tidak ada. Nah, memang kata-kata Trinitas di Alkitab itu tidak ada, ya, itu tidak ada. Tapi konsep Trinitas ada. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga itu sudah lengkap di situ, ya. Tinggal memahami saja. Kalau tidak paham ya memang susah, ya. Susah kalau tidak paham, ya memang, ya mau gimana lagi mau dibilang kalau tidak paham. Seperti saya katakan tadi, saya membuat sepeda. Masa saya membuat sepeda dengan apa? Kan begitu. Itu mengelas, menokok-nokok martil pakai apa segala macam. Apa yang dipakai? Kawat las, apa yang dipakai? Kan begitu. Jadi itu caranya. Nah, kalau cara Allah menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan berfirman, hanya berkata-kata. Kalau kita tidak bisa, ya, jadilah sepeda, enggak jadi tuh, ya. Tapi kalau Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Begitu, hanya dengan berkata-kata, hanya dengan berfirman. Kata-kata, kalau kita sekarang kita lebih gampang kita mengerti, hanya mengucapkan kata saja semuanya jadi. Nah, terus Yesus dari mana? Kenapa ada Yesus? Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Tadi kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang pada mulanya adalah firman. Nah, firman. Kenapa ada pada mulanya adalah firman? Kenapa? Sementara di ayat 1 tadi pada mulanya Allah. Sekarang pada mulanya firman. Berarti kan itu hal yang sama. Allah dengan firman-Nya itu berada di keadaan yang sama. Ya. Berada dalam keadaan sama. Dalam dimensi yang sama, tidak berbeda, tidak ada bedanya. Jadi pada mulanya adalah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit, sama, setara. Karena apa setara? Karena satu dalam kesatuan itu, ya, bukan beda. Jadi ada bilang Allah kalian tiga, ya. Ada, ya, atau pendapat orang seperti itu. Kenapa tiga Tuhannya? Kenapa tiga Tuhan kita? Atau dalam kita yang belum mengerti, ya, sebenarnya bukan tiga Tuhan kita, ya, satu dalam nama Yesus. Oke, saya lanjutkan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Benar, ya? Benar, ya, firman itu adalah Allah. Karena dalam satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Saya tidak bisa menyembah hanya Yesus, Roh Allah tidak saya sembah, atau Bapa atau Allah tidak saya sembah. Tidak bisa. Harus kita akui keberadaan yang tiga ini, Trinitas ini, ya. Harus kita akui, karena kalau tidak kita akui, kita hanya Bapa saja, hanya Allah saja. Roh Allah tidak kita akui. Tidak bisa, karena di Alkitab ayat 1 tadi, Kejadian 1 ayat 1, Allah, Roh Allah, dan firman, ya. Itu keberadaan yang sama, yang setara, tidak beda, tidak lain. Artinya dalam satu kesatuan. Nah, terus kita lihat dari mana kok ada Yesus, kan begitu. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kita kan harus kembali tadi ke
ke ayat pertama, ke Kejadian pertama ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan di ayat 3 dikatakan berfirmanlah Allah. Nah, firman itulah kata-kata Allah itu, kata-kata Tuhan itu telah menjadi manusia. Nah, kok bisa? Ya itu keajaiban Tuhan lah ya. Kalau itu saya nggak bisa menjelaskan itu, karena itu kuasa Tuhan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Yesuslah ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kenapa di sini dikatakan anak tunggal? Ini kita simpan dulu pertanyaan ini. Kenapa dikatakan anak tunggal? Ya, nanti untuk selanjutnya kita bahas. Oke? Nah, jadi di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, siapa itu? Ialah Yesus. Kalau kita lihat di ini hanya saya katakan saja di kitab-kitab kelahiran Tuhan Yesus ya, kitab Matius, kitab Lukas ada ya. Ia mengandung dan akan memberikan nama Yesus ya. Nah, di sini. Oke, terima kasih. Ini dulu untuk hari ini, untuk saat ini. Kita akan bahas nanti anak tunggal Bapa ya. Terima kasih.